Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Dotomo dengan nomor NPM 211506137. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem operasi, judul percobaan yaitu penjadwalan ataupun scheduling. Di sini kita sudah masuk ke dalam CPU simulator. Adapun langkah yang pertama, kita mengklik ke dalam bagian advance, dan juga klik bagian compiler. Setelah kita masuk ke dalam menu compiler, kita dapat menginputkan program atau shortcut yang akan mau kita jalankan. Di sini terdapat saya sudah save, tinggal mengload dengan judul percobaan 2 penjadwalan. Di sini terdapat source code atau program source dengan nama program penjadwalan i sama dengan 0, for n sama dengan 0 sampai 10, i sama dengan i tambah n, next dan juga n. Di sini kita dapat kemudian kemudian kita dapat ke menu compile, lalu kita klik compile untuk mengcompilenya atau meraninya. Di sini setelah dikompil maka akan muncul terdapat program code ataupun output. Selanjutnya kita dapat mengklik load in memory untuk mengembalikan ke tampilan awal. Nah, setelah sampai sini, kita masuk ke dalam bagian CPU simulator yang bagian awal. Kita dapat mengklik lagi bagian advance yaitu OS simulator. Kita klik. Nah, pada bagian ini terdapat running process yang dimana running process menjelaskan atau mengeksekusi dari sebuah program yang dimana terdapat dalam ready process atau ready queue. Kemudian di sini terdapat ready process. Ready process adalah tempat tempat program-program yang akan dijalankan menunggu. Yang dimana di sini dijelaskan bahwa ini ready queue. Kemudian di sini terdapat scheduler dengan policies, yaitu terdapat pilihan first in, first out atau FIFO. Kemudian ada FCFS yaitu first come, first serve, yang dimana akan dijelaskan di percobaan pertama. Kemudian terdapat short job first, yang dimana akan percobaan ketiga, dan juga terdapat round robin. Di sini terdapat program list. Program list merupakan program yang dimana telah kita pernah jalankan pada percobaan pada pada source code yang sebelumnya. Di sini kita klik dengan tampilan create new process, dan juga create new process. Pertama, kita akan menjalankan dengan program proses secara first come, first serve, yang dimana kita setting dengan tampilan CPU speed yaitu fast, lalu kita start untuk melakukan processing. Proses telah selesai, yang dimana pada pemrosesan dilakukan berjalannya satu persatu, maka dari proses penjadwalan 1, kemudian naik, penjadwalan 2, naik, dan kemudian terakhir penjadwalan 3. Di sini kita dapat melihat view log untuk melihat informasi tentang pemrosesan dari percobaan sebelumnya, yang dimana percobaan pertama memakan waktu sekitar dari 0,4 detik, kemudian average waiting time atau rata-rata waktu menunggu sekitar 0,06 detik, 0,06 detik waktu yang singkat, yang dimana pada percobaan pertama yaitu arrival time-nya yang pertama dan dijalankan juga yang pertama. Kemudian terdapat average burst time dengan nilai 95, T-cons juga 95. Kemudian terdapat percobaan 2, yang dimana percobaan 2 memiliki waktu lama pengerjaan yaitu 0,04 second. Kemudian terdapat rata-rata waktu menunggu yaitu 4,36 second. Kemudian terdapat nilai average dari burst period yaitu 95, dan juga T-cons bernilai 95. Kemudian terdapat percobaan ketiga yang dimana membutuhkan waktu sekitar 4 second untuk menjalankannya.
Kemudian waktu menunggunya yaitu sekitar 8,91 second, di mana terdapat nilai rata-rata burst period yaitu 95 dan juga terdapat nilai T-cons yaitu 95. Selanjutnya di sini kita dapat melihat ada data statistik diagram yaitu proses statistik, di mana di sini terdapat waiting time atau waktu menunggu. Di sini terdapat semakin kanan maka dari proses percobaan. Di sini pada percobaan pertama yaitu membutuhkan waktu 0 detik untuk menunggu, dikarenakan pada percobaan pertama yaitu arrival time pada percobaan pertama 0 dan dilakukan eksekusi yang pertama kali. Kemudian terdapat percobaan kedua yang di mana waiting time-nya adalah 0,004 detik, yang di mana arrival time pada saat percobaan kedua yaitu kedua, yang dimana akan dieksekusi setelah menunggu selesainya percobaan pertama. Kemudian terdapat percobaan tiga dengan waiting time-nya yaitu 8 detik, yang dimana arrival time dari percobaan tiga datang setelah percobaan dua dan dieksekusi setelah percobaan dua telah selesai. Kemudian kita lanjut ke dalam percobaan yaitu short job first atau SJF. Di sini kita kembali kepada SJF. Pada perbedaan pada SJF yaitu kita dapat mengatur delay time. Pertama proses P1, priority yaitu yang pertama, batch 1, kemudian kita dapat di sini dapat memilih delay times atau delay process, yang mana delay prosesnya dapat ditentukan sendiri dari masing-masing user, di mana kita di sini klik 10 second, kemudian kita create new process. Maka di sini akan muncul di tabel berwarna orange, yang dimana terdapat PID atau penomoran, kemudian nama penjadwalan, delaynya 10 detik, memori 1, priority 1. Kemudian kita akan membuat yaitu P2 dengan priority yaitu kedua, batch ke-1 dengan delay time-nya yaitu waktunya 5 detik. Lalu kita create new process, kemudian kita dapat melanjutkan pembuatan proses P3 dengan priority yaitu yang ketiga, kemudian delay prosesnya kita buat 2 detik. Lalu kita klik new process, create new process. Di sini sudah terdapat 3 proses yang akan dijalankan, kemudian kita jalankan langsung. Di sini akan menuju yang pertama di running, kemudian terdapat menunggu dan akan dijalankan setelahnya di running proses. Nah, selesai. Sejak kita dapat melihat pada view log, yang dimana pada view log berupa oh iya, yang dimana pada view log di sini dilakukan eksekusi, yang dimana delay time-nya yang lebih kecil. Di mana pada saat tadi saya membuat pada percobaan ketiga delay time-nya itu lebih kecil, maka program ketiga akan dijalankan dengan memakan waktu 5 detik. Kemudian average waiting time-nya adalah 0,02 second, nilai burst period-nya adalah 95 dan juga T-cost-nya adalah 95. Kemudian akan menjalankan percobaan kedua yang dimana membutuhkan waktu 0,4,614 detik, average waiting time-nya 3,67, nilai average burst period-nya adalah 95 dan T-cost-nya adalah 95. Kemudian menjalankan pada percobaan satu yang dimana nilai delay time-nya yaitu bernilai 10 detik, yang dimana akan memakan waktu yaitu 4 detik, 4,373 detik, dan memakan waktu waiting time yaitu 4,38 second. Pada percobaan SJF ini tergantung dari inputan dari delay time, yang dimana delay time itu sama saja seperti burst time. Dikarenakan burst time tidak ada pada CPU simulator, maka digunakannya adalah delay time sebagai pembeda waktu burst time-nya. Kemudian kita dapat melihat view process stats, yang dimana pada view process start
waktu P1, dilihat dilihat pertama kali adalah waktu P3, yang dimana waktu P3 waktu menunggunya adalah 0 detik, dikarenakan pada P3 arrival time-nya adalah 0, yang dimana proses pada P3 akan dijalankan lebih dulu. Kemudian pada percobaan kedua, waktu menunggunya atau waiting time-nya yaitu 3 detik, yang dimana percobaan kedua arrival time-nya datang setelah percobaan kedua atau delay time-nya lebih lama. Kemudian terdapat percobaan satu yang dimana waiting time-nya adalah 4 detik. Pada percobaan satu memiliki delay time yang paling lama yaitu 10 detik. Selanjutnya terdapat round robins. Di sini kita dapat mengeksekusi pada program round robins. Kita klik 10 ticks, kemudian kita fast, kemudian kita lihat penjadwalannya, create new process, dan create new process. Kemudian kita dapat men-startnya atau merunning proses tersebut. Proses proses berjalan secara satu persatu, yang dimana masuk pada bagian yang lebih dulu dijalankan. Kemudian kita dapat ke views untuk view log. Kemudian kita dapat masuk ke dalam menu view log, yang dimana pada percobaan satu memakan waktu sekitar 21 detik, kemudian average waiting time-nya sekitar 1,45 detik, dan juga average periodnya adalah 9, dan juga tick-loss-nya adalah 95. Kemudian kita lanjut kepada percobaan kedua, di mana percobaan 2 memakan waktu elapsed time 21 detik, average waiting time atau waktu menunggunya adalah 1,5 detik, average burst periodnya adalah 9, dan juga pada percobaan ketiga terdapat elapsed time atau memakan waktu sekitar 21 detik, average waiting time atau waktu menunggu sekitar 1,858 detik, dan memiliki nilai average burst period yaitu 9, dan juga nilai tick count adalah 95. Kemudian kita dapat melihat dari waiting time-nya, diagram waiting time. Nah, yang pada diagram waiting time, waktu menunggunya sama, dikarenakan tidak ada priority pada pengerjaan di proses round robin, di mana setiap dari percobaan P1, P2, dan P3 memiliki waiting time yang sama, yaitu pada proses dijalankan di satu waktu tetapi berbeda. Adapun kesimpulan atau penutup dari praktikum kali ini adalah yang dimana pada percobaan menggunakan cara first come first serve, yang dimana yang kita list atau yang kita create new proses pada ready queue akan dijalankan satu persatu dengan proses yang kita inputkan pertama kali, lalu dijalankan, lalu maka akan keluar dari view log tersebut. Maka view log akan berbeda dengan waktu menunggu dan juga waktu pengerjaan. Kemudian terdapat short job first, yang dimana kita dapat merubah waktu delay time tergantung pada waktu delay time proses pengerjaannya, tidak bergantung pada proses mana yang akan kita inputkan duluan. Kemudian pada round robins tidak memiliki priority, yang dimana round robins juga bisa dijalankan secara berbarengan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.